Sejahtera, selamat hari Minggu buat saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beribadah dan selamat memuji Tuhan. Tentu bagi saudara-saudaraku, pelayan Tuhan yang mewartakan kerajaannya dan firman-Nya hari ini kami ucapkan selamat melayani. Tuhan berkati. Saatnya kita berserah diri pada Tuhan. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat nyanyian pujian doa ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, bukalah pintu hatimu, sebab firman Tuhan akan menyatu bagimu hari Minggu ini. Tapi kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita kasih Tuhan selalu hadir tanpa batas untuk kita. Katakanlah, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Semoga berikan teguh bersama. Anaknya, kasih Allah mau berkorban demi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allah sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban demi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ya, kita harus bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya bagi kita yang dikasihinya. Ya benar, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban demi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ya, selama hidup kita sembah Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah firman Tuhan. Jamita Minggu Sadarion, Minggu ke-19 setelah masa Trinitatis, tepatnya hari ini, Minggu 6 Oktober 2024. Firman Tuhan tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada saudara yang masih muda, Timotius, yang kedua, pasal 4, ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 4, ayat 1 sampai 5. Demikian dituliskan di sana, yang kami baca di dalam bahasa Batak atau Bibel. Berjuma raduti tohonammi. Dijulu ni debata doho Kristus Yesus naro manguhumi akka na mangulu doho namate huhatidakon nakapapatrona nakarajaonna jamita hukatai hajong jokon ditikina une nang so une picang paingot apoi marhiti-hiti nasa labas ni roha dohot pamudayon ay naroma tikina daftar takan halak disi poda natikosin alai menghutok kisap-pisap sedirima alapon nasida pangacari na pakiok-kiokon pinggol nasida teton nasida mapinggol nasida siya kasih tongani laho pelekosa tuaka turi-turian alai anggoho sado unang ma meruproham tau manajati raduti natama ulaun mi parbarita nauli sahat ula tohonammi ido sakatna. Saudaraku, sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, setiap orang punya misi, visi, dan prinsip yang berbeda. Setiap orang punya tujuan akhir. Setiap orang ada rencana untuk meraih kesuksesan di masa mendatang. Tentunya untuk meraih semua ini tidak boleh mengandalkan pengetahuan saja, kemampuan diri saja, kecerdasan kita. Namun perlu ditopang dengan iman yang kuat, iman yang kokoh kepada Kristus. Jangan kita pernah merasa tidak mampu melakukan sesuatu di dunia ini. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada dan hadir dalam setiap sisi kehidupan kita. Tuhan akan menguatkan, memperlengkapi apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kita, asal kita percaya kepadanya dan setia serta taat dan taat pada Tuhan. Saudara, kita punya tugas berat. Tugas di tengah-tengah keluarga, tugas sebagai seorang pelajar, tugas sebagai seorang anak, tugas sebagai seorang ibu, tugas sebagai seorang ayah, tugas sebagai seorang pelayan, tentu tugas sebagai seorang jemaat. Tugas tanggung jawab harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan, dilupakan, atau dihiraukan. Jangan pernah menganggap sepele akan tugas tanggung jawabmu di dunia ini, terlebih di hadapan Tuhan. Apakah tugas kita sebagai jemaat? Tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan? Tugas kita sebagai anak-anak yang terkasih? Tentu
sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Satu di antaranya adalah mewartakan Injil Kerajaan Tuhan. Merbarita nauli tunasan hati nopa. Pajong cokon harajaon di debata di portibion marhiti na borhati tatu kanubuat mamari tahun huaso dohot harajan debata. Unak ko biar, jangan takut. Pergilah, wartakan kebenaran Tuhan. Persaksikanlah kebenaran Kristus. Dan kabarkanlah penyertaan Roh Kudus. Pesan ini juga disampaikan Rasul Paulus sebagai seorang pelayan yang sudah mengalami pahit getirnya sebagai seorang hamba Tuhan atau pelayan. Begitu banyak tantangan, cobaan dihadapi. Dia harus bertarung berhadapan dengan para raja, para penguasa, belum lagi dengan para pengajar-pengajar sesat yang mencoba mengacaukan iman orang-orang Kristen waktu itu. Tapi Paulus kuat. Paulus yang sudah berpengalaman sejak dia terpanggil menjadi seorang rasul, seorang apostel. Paulus benar-benar menunjukkan jati dirinya sebagai pemberita firman Tuhan. Ia pun memanggil seorang saudara yang masih muda, yang selalu dipanggil disebutnya anak roho di bagasa kaporsiaon. Nama itu adalah Timotius. Timotius pun dibekali, diperlengkapi dengan apa yang dimiliki, dengan tujuan agar Timotius kuat melayani, kuat menghadapi apapun tantangan di depannya, agar Timotius tidak mudah putus asa, agar Timotius mampu menjalankan misi kerajaan Tuhan di dunia ini dan mampu membawa orang-orang ke dalam Tuhan atau ke jalan pertobatan. Paulus pun menekankan satu hal sesuai dengan tema minggu kita hari ini. Siap sedia memberitakan firman Tuhan. Sekali lagi, siap sedia memberitakan firman Tuhan. Totong radi memberitahu kata di mata. Itu dia. Baunak kola sekitar dihitat tong. Bangun esodo kana ringkas do. Kana burcu do. Akan meneda di mata do. Alai borhak mahita. Nak tuluat nadau. Tuakan astumada Kristus dope. Tuakan ibagasa kahulungo dope. Tuakan akinosa-osa. Asa sudi porsinya di debata. Kita berharap tidak ada lagi penyembah berhala, penyembah sihir, penyebar ajaran sesat, atau terikut pada keinginan dunia dan si jahat atau iblis. Kita harus mampu mengalahkan kuasa dunia ini, kuasa iblis dengan kuasa firman Tuhan. Hatai dono marga do gugu dia kana porsea, dihita na porsea. Sebab kali ini Paulus mengingatkan burju maradu di tohonami. Kita punya jabatan masing-masing. Tohonan sebagai kepala keluarga atau posisi sebagai ibu rumah tangga. Tohonan sebagai pelayan, sintua, parhaladu, Bible Pro, guru huria, diakones, evangelis, pendeta. Jalankanlah tohonanmu. Jabatanlah tugas yang kau terima dari Tuhan. Sebab di hadapan Tuhan, di hadapan Kristus, kita telah dipanggil untuk visi dan misi tersebut. Jadi tahu katai hajong joko ditiki une nang soune picak paingot apoi berhiti-hiti rasa lebas ni roh hadu pamudayon.
Ya, kita diberikan waktu kesempatan untuk pergi memberitakan kuasa firman Tuhan. Dan jangan sekali-sekali kita melupakan ajaran. Banyak orang yang menunggu kehadiran saudaraku, supaya mereka juga merasakan seperti perasaan saudara yang sudah ditebus, diselamatkan Kristus, dan sudah dipenuhi kuasa dan firman Tuhan. Ya, ada waktunya kita akan mengalami kebahagiaan kekal nanti. Tapi laksanakan dulu tugas tanggung jawab saat ini. Timotius diingatkan agar dia menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan tidak takut apapun, sebab Yesus Tuhan menyertainya. Dikatakan raduti natama ulaun ni parberita nauli. Saat ulah tokonan, jangan putus di tengah jalan pelayananmu, saudaraku. Siapakah yang menjadi pelayan itu? Tugas siapakah untuk mewartakan kerajaan dan berita kesukaan itu? Bukan tugas hanya pelayan saja, bukan hanya tugas pendeta atau guru atau sintua. Tugas kita bersama yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, ikutlah untuk pergi seperti dikatakan Yesus. Barita humma, barita nauli, tunasa natinopa. Dengan demikian, Mazmur 150 ayat 6 akan ikut merasakan Sudina Marhosa memuji debata. Pujilah Tuhan, naikkanlah syukur kepadanya, pergilah dan jangan takut. Tuhan ada di sisimu, Tuhan selalu besertamu. Percayalah, dengan kesaksian, dengan berita yang saudara hantarkan saat ini, yang saudara pendengarkan kepada orang lain, maka semakin banyak yang masuk dalam kerajaan surga dan banyak yang percaya pada Tuhan. Selamat hari Minggu. Amin. Terima kasih Tuhan, dengan firman-Mu hari ini kami sungguh-sungguh bersiap untuk pergi mewartakan kerajaan-Mu, mewartakan berita kesukaan ke seluruh dunia. Lindungi kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Sukses bahagia di dalam Tuhan.